Apaan lagi nih? Oh, ini kegiatan yang kalian tunggu-tunggu nih. Kita mau rafting bareng. Mau ikut keseruannya? Mau. Ayo. Oke. Lalu pegang dayungnya. Pegang ini. Nah, Oke. ini jadi kelengkapan untuk rafting itu pertama ada vest ya atau pelampung. Oke, gunanya kalau misalkan kalian terjatuh itu bisa ngapung dan kepinggir lah kayak gitu. Lalu ada yang kedua ada helm ya. Oke. Ini untuk menghindari benturan dari dayung teman kalian atau dari batu jika terjatuh. Dan terakhir ya tentunya ada dayung karena nanti di sungai atau di danau kita supaya bisa jalan perahunya harus mendayung. Ya, begitu ya. Ya. Oke, Siap. sip. Sip. Oke, jadi di sini perlengkapan yang harus disiapkan yang sudah ada di tubuh kita nih. Ada apa aja? Ada pertama ada vest ya atau ada pelampung. Ini ya, jika ada yang terjatuh, ini membantu kalian untuk mengapung kayak gitu. Terus ada juga helm, ini untuk menghindari benturan. Jadi arung jeram itu riskan dari jatuh dari perahu. Nah, itu kan di sungai itu ada batu-batu kan. Nah, ini buat melindungi kepala kalian atau bahkan melindungi kepala kalian dari dayung teman kalian. Biasanya kalau iya. Habis itu ada apa lagi? Ada pedal ya, di bawahnya ada pedal. Itu untuk mendayung ya. Jadi kalau ini kan namanya perahu manual. Jadi perahu manual itu nggak pakai mesin, yang mesinnya kita. Jadi kita nanti akan mendayung supaya perahunya jalan, dan mungkin ada yang nggak boleh dilakukan pada saat pengarungan ya. Itu yang pertama, ngedorong temen itu nggak boleh. Kayak nggak boleh ngedorong temen karena bahaya. Dan yang kedua sebenarnya nggak banyak sih, cuma dua hal. Yang kedua ini yaitu kalian jangan bengong. Jangan bengong ya, karena kalau di arung jeram itu waktu kalian sedikit untuk ambil keputusan gitu kan. Jadi kalian harus fokus, jangan bengong supaya kita tahu mau lewat mana sekarang. Itu aja mungkin. Yuk kita bisa langsung naik perahu. Nanti cara duduk, cara mendayung kita jelaskan di atas perahu. Oke. Siap. Oke. Terima kasih. Ayo dong Bang, kenalan nih. Abang dari Mapal UI. Namanya siapa? Dari fakultas mana? Ya, terima kasih Kia sebelumnya.
Perkenalkan, nama gue Aziz dan gue sekarang menjadi salah satu anggota Mapala UI ya, dengan nomor M1122UI dan gue dari Fakultas Ilmu Budaya. Oke, Fakultas Ilmu Budaya guys. Nah di sini gue izin nanya gitu ya dikit tentang ya seputar Mapala aja sih sebenarnya. Boleh nggak sebutin sih apa aja sih jenis kegiatan yang dilakukan oleh Mapala UI selama ini? Oke, mungkin untuk jenis kegiatan kita ada banyak banget ya. Cuma yang rutin itu kita ada 5 divisi atau 5 kegiatan yang emang kita rutin lakukan gitu. Yang pertama itu ada arung jeram yang sekarang kalian naikin ya, kita pakai perahu ini. Lalu yang kedua itu ada selam, kita pakai scuba diving. Selam biasa kita di Pulau Seribu kayak gitu kan. Dan abis itu kita ada para layang yang suka terbang segala macam di atas mana. Itu kita juga ada para layang. Lalu ada panjat tebing. Tadi panjat tebing itu kalian kadang manjat di sini, kita punya wall climbing juga atau di alam di rock climbing kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada caving atau telusur goa. Jadi beberapa divisi dari kami tuh memang apa ya, ada lisensinya kayak gitu. Kayak selam sama para layang itu bukan lisensi. Jadi kita nggak sembarangan turun ke lapangan, tapi emang kita juga pelatihan untuk lisensi. Nah, gimana sih peran dari Mapala buat yang berhubungan dengan pelestarian alam gitu? Oke, mungkin kalau hal kayak gitu ya udah pasti ya, karena kita juga namanya pecinta alam dong, harus menjaga melindungi alam. Kita tuh terakhir melakukan itu kemarin kolaborasi sama Universitas Indonesia sendiri, itu buat mencari rekor muri penyebaran ekoenzim terbanyak di Indonesia. Itu kita terlibat juga, dan program unggulan kami untuk pelestarian alam yaitu karbon netral karbon. Jadi apa itu netral karbon? Jadi apa yang kalian keluarkan, karbon yang kalian keluarkan dari diri kalian pada saat perjalanan kalian menuju alam, itu kami berusaha netralkan atau kami ganti gitu. Dengan caranya apa? Menanam pohon, reboisasi. Itu kami melakukan hal itu. Ya itu mungkin salah satu dari beberapa hal yang apa ya, cara kami lah buat melestarikan alam kayak gitu. Itu sih. By the way, di Mapala UI itu pembukaan pendaftarannya nggak setiap tahun, bahkan bisa 1-2 tahun sekali atau 1,5 tahun sekali. Sama satu lagi, keanggotaan di Mapala itu seumur hidup. Jadi gitu. walaupun lu udah lulus, lu udah jadi alumni, lu masih tetap dianggap anggota Mapala UI. Alumni kita punya anak masuk UI, dia masuk Mapala UI. Jadi kayak selalu kayak gitu tradisinya. Family. Nah, kalau misalkan lagi eksplorasi alam, apa sih tantangan terbesar kalian selama itu? Sama 10 hari kalian di hutan, kita pasti ada yang namanya kayak egoisan antar teman gitu kan. Ada apa namanya, yang namanya bete gitu karena aduh. Untuk tantangannya sendiri yaitu kalian harus bisa menjaga mood aja sih kalau jalan jauh, jalan lama. Tantangannya sebenarnya ke diri kalian kayak gitu. Ke diri kalian, gimana kalian bersikap sama teman kalian, harus sabar. Kalau emang teman kalian ada yang nggak mood atau segala macem, kalian jangan tambah apa ya, bete juga kayak gitu. Nanti api ketemu api jadi gede gitu. Iya, karena kalian pada saat capek itu mengeluarkan sifat asli kalian kayak gitu. Dan ada satu hal yang gue percaya sampai saat ini, kalau kalian mau tahu sikap atau sifat teman kalian, itu naik gunung Batam. Iya, gue pernah dengar kalimat itu. Mungkin buat kata-kata terakhir ada nggak buat teman-teman yang lagi nonton nih? Oke, apa ya kata-kata terakhir ya? Ya, gue sih tadi ngebikin ke harap gue ya. Alam tuh keren guys. Jadi kita coba ke alam biar kalian belajar, Pak. Itu aja. Siap, makasih banyak ya Bang Aziz. Oke Gen Muda, mungkin itu aja sesi Q&A gue dengan Bang Aziz dari Mapala UI. Sampai jumpa di acara RTC The Explorer selanjutnya. Bye-bye.
Ayo Ki, ya, Action. Kenapa tiba-tiba? Bian, gue narik lu aja Bian. Gue narik lu gimana? Banget. Bil, gua aja Bil. Get. Kata gue. Hihi, Ichi Kiwir kameramen.